Selamat datang di video kami kali ini. Hari ini, kita akan menjelajahi kehidupan di salah satu negara terkecil di Afrika Timur, Djibouti. Negara ini terletak di pesisir Laut Merah dan Teluk Aden, yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Meskipun luas wilayahnya kecil, Djibouti memiliki pesona yang unik dengan pemandangan gurun yang menakjubkan, budaya yang beragam, serta kehidupan yang penuh tantangan dan keindahan. Mari kita mulai perjalanan kita ke Djibouti. Djibouti berbatasan langsung dengan Laut Merah dan Teluk Aden, yang memberikan akses penting ke jalur perdagangan global. Negara ini terkenal dengan kondisi geografisnya yang berbatu, dataran tinggi yang gersang, dan gurun yang luas. Salah satu tempat paling menakjubkan di Djibouti adalah Danau Asal, yang merupakan danau air asin terendah di Afrika, dan salah satu danau paling asin di dunia. Iklim di Djibouti sangat panas dan kering, dengan suhu musim panas yang bisa mencapai 45 derajat Celcius. Curah hujan yang sangat sedikit membuat sebagian besar wilayah negara ini adalah gurun. Namun, meskipun tantangan iklimnya berat, kehidupan terus berjalan. Djibouti memiliki populasi sekitar 1 juta jiwa, yang sebagian besar tinggal di ibu kota, kota Djibouti. Masyarakat Djibouti terdiri dari dua kelompok etnis utama, yaitu suku Afar dan suku Isa, dengan kehadiran minoritas kecil dari etnis Arab dan Prancis. Bahasa resmi di sini adalah bahasa Arab dan Prancis, yang dipengaruhi oleh sejarah Djibouti sebagai bekas koloni Prancis. Kehidupan masyarakat Djibouti sangat dipengaruhi oleh budaya nomaden yang telah ada sejak berabad-abad lalu. Suku Afar dan Isa adalah masyarakat yang terbiasa hidup berpindah-pindah, mengandalkan hewan ternak mereka untuk bertahan hidup di tengah gurun yang keras. Walaupun demikian, kehidupan modern di Djibouti juga berkembang pesat, terutama di kota-kota besar, di mana banyak orang bekerja di sektor jasa, perdagangan, dan pemerintahan. Keislaman juga menjadi bagian integral dari kehidupan di Djibouti, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama ini mempengaruhi tradisi, pakaian, hingga pola kehidupan sehari-hari. Anda akan sering melihat masjid-masjid megah yang berdiri di seluruh penjuru negara, dan panggilan azan yang berkumandang 5 kali sehari menjadi bagian dari ritme kehidupan. Djibouti mungkin tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak atau mineral, tetapi posisi strategisnya sebagai pintu gerbang ke Laut Merah menjadikannya pusat perdagangan dan logistik penting di Afrika. Pelabuhan Djibouti adalah salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, dan menjadi pusat transit utama bagi perdagangan di kawasan Afrika Timur, termasuk Ethiopia yang merupakan negara tetangga tanpa akses langsung ke laut. Selain sektor pelabuhan, Djibouti juga telah berkembang menjadi pusat layanan keuangan, komunikasi, dan transportasi. Sejak beberapa dekade terakhir, negara ini juga menyewakan pangkalan militer kepada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, China, dan Jepang, yang menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah Djibouti. Namun, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, Djibouti masih menghadapi tantangan besar seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor tertentu. Program pembangunan infrastruktur sedang berjalan, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan standar hidup penduduk Djibouti. Seperti di banyak negara lain, kehidupan sehari-hari di Djibouti bervariasi antara penduduk kota dan pedesaan. Di ibu kota, kehidupan lebih modern dengan akses ke berbagai fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan hiburan. Kota Djibouti memiliki suasana yang ramai, dengan pasar tradisional yang penuh warna, restoran, dan kafe di sepanjang jalan-jalan utamanya. Namun, di luar ibu kota, terutama di daerah gurun dan pedesaan, kehidupan jauh lebih sederhana. Banyak penduduk di daerah ini masih hidup sebagai penggembala atau petani subsisten, yang mengandalkan ternak untuk makanan dan penghidupan. Rumah-rumah tradisional dari tenda-tenda atau gubuk sederhana masih umum ditemui di desa-desa kecil. Di pedalaman Djibouti, masyarakat sering menghadapi tantangan berat, seperti akses yang terbatas ke air bersih dan infrastruktur dasar. Perubahan iklim juga memperburuk kondisi ini dengan meningkatnya frekuensi kekeringan. Namun, meskipun hidup dalam kondisi yang sulit, masyarakat Djibouti tetap tangguh, mengandalkan kebersamaan dan solidaritas untuk bertahan.
Meskipun Djibouti bukan tujuan wisata yang terkenal, negara ini menawarkan berbagai keindahan alam yang menakjubkan. Salah satu daya tarik utamanya adalah Danau Assal, yang berada 155 meter di bawah permukaan laut. Para wisatawan sering datang untuk mengapung di danau ini, mirip dengan Laut Mati di Timur Tengah. Selain itu, ada juga Taman Nasional Day Forest, yang merupakan rumah bagi satwa liar langka dan menawarkan jalur hiking yang menantang. Penyelaman scuba di Djibouti juga menjadi daya tarik besar, karena terumbu karang di perairan sekitarnya masih relatif belum tersentuh. Di Laut Merah, Anda bisa menemukan pemandangan bawah laut yang menakjubkan, dengan keragaman spesies laut yang luar biasa, termasuk hiu paus yang dapat ditemui di musim-musim tertentu. Djibouti mungkin negara kecil, tetapi kaya akan cerita, budaya, dan pemandangan alam yang memukau. Meskipun penuh dengan tantangan, masyarakatnya tetap bertahan dan terus maju dengan semangat yang kuat. Bagi Anda yang mencari destinasi petualangan yang berbeda dari yang lain, Djibouti menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Djibouti dan negara-negara lain di dunia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.